Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berada dalam forum diskusi dengan topik memali air. Sebelum masuk ke dalam forum diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Yusuf Rafiatsyah. Teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Nabila Rizky Ramadan. Saya Alivia Saputri. Saya Hana Nuralia Pramestiana. Saya Christine Iren Suladan. Saya Lailatul Mubayina. Saya Naufal Rifki Prananda. Dan saya Konita Imania Fitroya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke dalam forum diskusi bagi teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan dan teman-teman yang lain dipersiapkan untuk menjawab bagi yang sudah mengetahui jawabannya. Dipersilahkan. Saya Alivia Saputri dengan NIM Ahim 056, izin bertanya, mengapa dalam keadaan gelap lumba-lumba dapat melihat keadaan sekitarnya? Baik, terima kasih. Mungkin silahkan teman-teman untuk menjawab. Ya. Baiklah, saya akan menjawab. Saya Christine Iren Suladan dengan NIM akhir 068. Di sini pertanyaannya, mengapa dalam keadaan gelap lumba-lumba dapat mengetahui keadaan dalam sekitarnya? Untuk melihat lumba-lumba dibantu oleh pantulan suara yang dinamakan dengan ekolokasi. Karenanya, dalam keadaan gelap sekalipun, lumba-lumba dapat mengetahui keadaan sekitarnya. Suara ekolokasi yang dikeluarkan akan dipancarkan secara terputus-putus. Suara itu kemudian memantulkan kembali dan ditangkap di bagian rahang bawahnya. Dari situ, informasi yang mereka peroleh diteruskan ke telinga bagian tengah dan juga otaknya. Sistem sonar frekuensi tinggi ini juga dipakai lumba-lumba untuk mencari makan, berkomunikasi, termasuk mengingatkan sesamanya bila ada bahaya mengancam di sekitar mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Iren atas jawabannya. Mungkin dari Alivia, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Ya. Terima kasih, Ren. Untuk teman-teman yang lainnya memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Saya Fana dengan akhir 026, izin bertanya, apa saja perbedaan karakter mamalia air, singa laut, anjing laut, dan walrus? Terima kasih. Terima kasih Ana atas pertanyaannya. Ya. Izinkan saya menjawabnya ya. Yang pertama, singa laut. Nah, singa laut ini merupakan keluarga dari Otoridae. Nah, Otoridae adalah pinnipeda yang punya daun telinga di kepalanya. Singa laut dan anjing laut berbulu hidup di Pasifik Utara di antara Asia dan Amerika Utara, tepian Amerika Selatan, Kutub Selatan, Afrika Barat Daya, dan Australia Selatan. Yang kedua, anjing laut. Anjing laut merupakan famili dari Posidae, karena Posidae tidak memiliki daun telinga, namun memiliki lubang telinga. Anjing laut kebanyakan hidup di Laut Kutub Utara yang dingin atau di tepian Kutub Selatan. Yang terakhir yaitu walrus. Walrus merupakan hewan pinnipeds yang ukuran tubuhnya paling besar. Panjangnya sekitar 2,7 meter dan berat rata-ratanya adalah 1.700 kg. Kemudian, walrus merupakan salah satunya pinnipeds yang punya taring, baik walrus jantan maupun betina. Keduanya punya taring. Walrus termasuk ke dalam keluarga Odobinidae. Walrus tidak punya daun telinga di kepalanya seperti anjing laut. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan. Oke, aku izin menambahkan ya jawabannya dari Dimas. Anjing laut itu punya sirip depannya itu berbulu, kecil dan tidak bertenaga. Terus sirip belakangnya itu lebih kuat dan digunakan untuk berenang di air. Cara berjalan ke tepi pantai dengan cara menggoyangkan bagian depan tubuhnya. Sedangkan singa laut itu punya sirip yang lebih besar dan bulunya lebih sedikit, sehingga bisa mudah digunakan untuk berjalan ke daratan. Singa laut juga bisa memutar sirip belakangnya ke tanah, jadi mereka bisa menggunakan 4 siripnya di daratan dan di air. Sedangkan walrus, itu cara berjalannya seperti singa laut, ia bisa berjalan dengan memutar sirip belakang. Saat berenang, walrus menggunakan 4 siripnya. Walrus Atlantik tinggal di tepian pantai Kanada timur laut, sementara walrus Pasifik tinggal di laut utara Rusia dan Atlantik. Alaska maksudnya. Kasih. Baik, untuk Hana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah cukup dan terjawab. Terima kasih. Ya.
Mungkin teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk bertanya pada forum ini. Dipersilakan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Konita Imania dengan 3 NIM akhir 028. Saya ingin bertanya apa fungsi dari belalai gajah laut dan apakah fungsinya sama dengan belalai gajah di darat? Baik, terima kasih pertanyaannya, Konita. Baik, teman-teman apa yang sudah memiliki jawaban atau mengetahuinya, dipersilakan untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya Livia Saputri dengan NIM akhir 056 izin menjawab. Belalai gajah dan gajah laut memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan spesies, perilaku, dan habitatnya. Fungsi belalai sebagai predator sangat penting bagi gajah laut pada masa kawinnya. Pada musim kawin, mereka tidak bisa meninggalkan pantai dan hanya mengandalkan belalainya untuk menampung air. Belalai pada elemen sel jantan memiliki fungsi lain yang tak kalah penting. Sang jantan juga akan menggunakan belalainya untuk mengaum dan mengeluarkan suara seperti tabuhan genderang yang bisa terdengar sejauh 1 mil atau 1,6 meter. Mereka sering mengeluarkan suara tersebut untuk menentukan siapa yang paling dominan di antara para pejantan lainnya. Terima kasih Alika atas jawabannya. Mungkin dari Nabila dari Konita, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, teman-teman, dipersilakan kembali bagi yang memiliki pertanyaan untuk ditanyakan pada forum ini. Terima kasih. Saya Nabila Rizky Ramadan dengan 3 NIM akhir 034 ingin bertanya, platypus memiliki bentuk tubuh seperti berang-berang dan paru serta kaki berselaput seperti bebek. Nah, apa fungsi dari paru dan kaki berselaput yang dimiliki oleh platypus? Terima kasih. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Baik, teman-teman yang sudah mengetahuinya, silakan untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya Livia Saputri dengan 3 digit NIM akhir 056 izin jawab. Platypus sebagai mamalia air yang pandai berenang dan aktif di dalam air pada malam hari untuk mencari makanan. Bahkan dalam mencari makanan, kecepatan berenang platypus dapat mencapai 4 meter per detik. Platypus menjadi mamalia air yang memiliki keunikan tersendiri karena tubuhnya ditutupi oleh bulu berwarna coklat untuk menjaga suhu tubuh serta paru dan selaput kaki seperti bebek. Saat berenang, kedua kaki bagian depan akan digunakan untuk mengayuh, sedangkan kedua kaki bagian belakang dan ekor digunakan sebagai penjaga keseimbangan tubuh. Dalam berenang, platypus akan menutup matanya rapat-rapat dan paru yang dimilikinya akan berperan sebagai sensor khusus yang dapat mendeteksi mangsa buruannya. Terima kasih Alika atas jawabannya. Mungkin dari Nabila, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih, Alivia. Ya. Baik, teman-teman, untuk yang memiliki pertanyaan dipersilakan kembali untuk bertanya. Saya sebenarnya perkenalkan akhir 02. Pertanyaan saya di sini adalah salah satu mamalia air adalah walrus, di mana walrus sendiri memiliki taring yang cukup panjang. Lalu apa fungsi dan kegunaan dari taring panjang yang dimilikinya? Terima kasih Novel atas pertanyaannya. Baik, teman-teman yang sudah mengetahui jawabannya dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Perkenalkan nama saya Konita Imania dengan 3 digit NIM akhir 0. Adalah untuk memudahkannya naik keluar. Saat naik ke darat, tancap ke darat dan kemudian mendorong tubuhnya ke depan. Taring ini pun sangat kuat dan bisa menembus bongkahan es hingga setebal 20 cm. Walaupun bisa patah, namun taring walrus tidak akan pernah berhenti tumbuh. Terima kasih Konita atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Oke, aku mau menambahkan. Perkenalkan, aku Lailatul Bagina dengan NIM akhir. Fungsi walrus adalah untuk membantu makan. Makanan utama walrus adalah kerang laut. Karena kerang memiliki kebiasaan mengubur diri di dasar laut, sehingga walrus akan mengadu-adu dasar laut dengan memakai supaya ia bisa menemukan kerang. Dan fungsi lainnya dari taring walrus adalah untuk alat bertarung. Jadi jika walrus berpapasan dengan musuhnya, walrus bisa menggunakan taringnya untuk membela diri. Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih Relator atas tambahannya. Baik, untuk apakah Naufal Rifki pertanyaan sudah terjawab? Mungkin cukup Dimas. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, dipersilakan kembali yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Lailatul Mubayyinah. Dugong merupakan hewan mamalia air yang bertubuh besar dan memiliki keunikan yaitu bersifat herbivora dengan memakan lamun. Nah, tapi kenapa keberadaan dugong ini terancam punah ya? Terima kasih. Ya, baik teman-teman, dipersilakan bagi yang sudah mengetahui jawabannya untuk menjawab. Baik, saya dengan NIM akhir 626 izin menjawab. Reproduksi dugong sendiri tergolong lambat karena dugong perlu waktu 10 tahun untuk menjadi dewasa dan 14 bulan untuk melahirkan satu individu baru. Lalu perburuan skala lokal dan pemanfaatan langsung bagian tubuh dugong dan penangkapan dugong untuk diperjualbelikan daging atau bagian tubuhnya seperti taring dan air matanya. Mata dugong masih dianggap sebagai bahan ritual, padahal cairan tersebut hanya lendir ke lembab mata dugong yang keluar dari kelenjar air matanya ketika dugong sedang tidak. Saya cukup. Ya, terima kasih Hana atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Izin menambahkan perkenalkan nama Rifki. Yang pertama yaitu karena dugong termasuk gajah lambat yang berenang di bawah 10 km per jam. Dugong dan hanya dapat bertahan di dalam air selama kurang lebih 12 menit. Yang kedua, ekosistem tinggal dugong membuatnya terancam punah serta sering terjadi atau terperangkap di alat tangkap milik nelayan. Hal inilah yang menyebabkan kematian dugong. Ialah tertabrak wisata dan kapal nelayan. Mungkin cukup. Ya. Baik, terima kasih Nova atas tambahannya. Mungkin dari Lailatul, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Udah cukup deh, makasih. Oke. Baik teman-teman, untuk ini kita batasi terakhir, 2 pertanyaan terakhir ya. Baik teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat ditanyakan di dalam forum ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya izin bertanya, bagaimana mamalia air bisa bernapas jika mereka hidup di dalam air? Terima kasih. Terima kasih Ren atas pertanyaannya. Baik teman-teman, dipersilakan untuk menjawabnya. Izin menjawab pertanyaan dari Christine Iren. Secara umum hewan mamalia memang bernafas menggunakan paru-paru yang menjadi saluran pernapasannya dilengkapi dengan katup. Nah, katup ini akan tertutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan. Mamalia air muncul ke permukaan air secara berkala untuk mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida dan uap air dalam bertahan hidup di wilayah perairan, seperti yang dilakukan oleh paus. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya. Mungkin dari Iren, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih untuk Nabila. Baik, pertanyaan terakhir saya tanyakan ya. Nama saya Muhammad Dimas Yusuf Afiansyah dengan NIM terakhir 020. Saya ingin bertanya, manatee adalah salah satu hewan mamalia air. Manatee memiliki habitat di perairan dangkal dan manatee termasuk hewan mamalia air yang vegetarian atau herbivora. Namun, jumlahnya dilansir dari National Geographic, manatee berstatus sebagai fauna punah. Mengapa demikian? Terima kasih. Baik, Dimas izin menjawab ya. Saya Hana Nuralia dengan NIM akhir 026. Manatee memiliki habitat di perairan dangkal sehingga rentan sekali berhadapan dengan kapal-kapal nelayan sehingga banyak manatee yang terluka hingga tewas. Selain itu juga manatee sering diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya, minyak, dan tulangnya yang memiliki khasiat tinggi sehingga banyak manatee yang menjadi korban perburuan. Dan manatee juga termasuk hewan mamalia air yang membutuhkan waktu reproduksi lebih lama dibandingkan hewan mamalia air, yaitu 1 tahun dalam sekali kandungan dan hanya 1 ekor setiap kali kandungan. Lalu jarak kandungan pertama selanjutnya juga selama 2-5 tahun. Apakah terjawab? Terima kasih Ana atas jawabannya sudah terjawab. Baik teman-teman, pertanyaan saya menutup forum diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat memberikan manfaat. Sekian dari
saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini saya tutup forum diskusi ini. Terima kasih teman-teman.